what's up? Balik lagi di Zoo Channel. Kali ini mau bahas sebuah cerita film The Rollax yang dirilis di tahun 2012. Sebuah animasi yang berasal dari Amerika. Meski animasi ini dirilis di tahun 2012, tapi bisa kita lihat gambarnya tuh cerah banget dan animasinya tuh bagus banget. Film ini bercerita tentang keserakahan seorang lelaki yang ingin menggapai kesuksesannya. Namun caranya salah sampai harus mengorbankan orang di sekelilingnya, apalagi lingkungan. Yang dampaknya polusi udara dan hutan jadi gundul. Wah, pasti kalian makin penasaran kan? Ya udah, daripada berlama-lama, mending kita langsung ke inti filmnya. Film dimulai dengan kota yang bernama Ternettville, di mana kota itu adalah kota plastik dan palsu. Tapi semua orang menyukai itu. Ya, kota tanpa kealamian, tidak ada tumbuhan apapun yang hidup di kota itu. Lelaki ini adalah Pak Joko, dia adalah mang-mang galon yang dimana galon itu menghasilkan udara segar. Gak habis pikir aja kalau nggak ada ini semua, di sana nggak akan bisa menghirup udara segar. Juga ada lelaki yang berambut mirip Dora. Dia bernama Aloysius O'Hare. Dia adalah yang menjual udara dan menjadi sangat kaya. Ya iyalah kan manusia hidup menghirup udara, makanya dia jadi kaya banget. Tapi semua orang suka hidup di kota itu dan sangat menikmati hidupnya. Seketika ada bocah yang mengendarai motornya, lalu ia berhenti untuk memainkan pesawat-pesawatannya yang ia sengaja jatuhkan ke rumah seseorang. Dia pun mendatangi rumah Audrey. Si bocah ini bernama Ted. Ted pun dipersilahkan masuk ke halaman belakang rumah Audrey. Ternyata di tembok rumah Audrey melihat lukisan tumbuhan yang dimana itu adalah pepohonan sungguhan. Pohonan yang dulunya tumbuh di mana-mana dan hal yang paling ingin dilihat oleh Audrey. Yang dimana tumbuhan itu kalau disentuh halus dan baunya seperti susu kupu-kupu. Ia ingin melihat pohon itu tumbuh di halaman belakang rumahnya. Ya, karena Ted udah suka dan bucin, dia pun mau mengusahakan hal itu. Saat makan malam tiba, ia makan bersama ibu dan neneknya. Dia menanyakan tentang pohon asli yang tumbuh dari tanah. Tapi si ibu yang tidak tahu apa-apa karena dia lebih suka pohon yang bisa berdisko. And disco. The trick. Oh, it hurts, Mom. Please stop. Untungnya dia punya sang nenek yang tahu banyak hal. Dia pun bilang kalau mau tanya tumbuhan asli, dia harus bertemu dengan Wansler. Dia adalah seseorang yang tahu apa yang terjadi dengan semua pepohonan. Sayangnya Wansler tinggal di luar kota. Namun jika ingin bertemu dengannya, ia harus membawa uang $15. Juga sebuah paku dan keong yang sudah tua. Dengan itu ia akan menceritakan semuanya. Dia pun mulai on the way dengan motornya, mengikuti pipa pembuangan yang menuntunnya sampai ke pintu keluar. Berpindah di Aloysius yang sedang meeting, di mana rekannya mempunyai ide yang akan menjual udara di botol. Juga jika pabrik plastik dibuat, maka akan semakin banyak polusi dengan orang-orang pasti akan membeli udara bersih. Seketika penjaga datang memberitahu kalau Ted mencoba keluar dari kota. Di sisi lain Ted melihat air limbah yang sedang dibuat ketika ia keluar dari kota. Lingkungan yang sangat buruk dan kotor, tapi terus melanjutkan perjalanannya. Sampailah dia di sebuah rumah tua milik Wansler. Saat tiba di sana, Ted pun diusir. Tapi karena mendengar ketertarikan Ted kepada pepohonan, Wansler pun luluh dan mulailah ia menceritakan soal pohon. Kenapa pohon di sana hilang semua, yang mana itu karena ulahnya.
Saat dulu kala saat ia masih muda, ia meninggalkan rumah dan keluarganya untuk mewujudkan keinginannya untuk menjadi sukses. Tapi keluarganya malah meremehkannya. Juga nggak percaya kalau dia bakal berhasil. Ia pun melakukan perjalanan yang sangat jauh. But soon I'm sure it's like, whoa. Strawfula trees are just what I need. Akhirnya Wansler menemukan tempat yang penuh dengan pepohonan di sana. Juga dengan beruang dan ikan yang bisa bernyanyi. Wansler pun mulai mengajak para binatang di sana untuk menari, sambil mengeluarkan barang-barang untuk memangkas pohon di sana. Sampai-sampai ia pun membuat para hewan sangat marah. Tapi dia memberinya makan marshmallow, para hewan pun menyukainya. Sampai ia mulai menebang pohon tersebut. Tapi ia membangkitkan Lorax, yang pertanda bahwa Lorax adalah penjaga hutan. Lorax pun mengusir Wansler untuk pergi dari hutan. Lorax terus memarahi Ted, juga mulai mengacaukan rumahnya Wansler. Di sini dia malah mengancam balik. Juga Lorax memperingatkan Wansler lagi agar pergi. Jika tidak, dia akan mati. Namun ceritanya bersambung. Ted diminta untuk kembali lagi besok. Ted pun menurutinya dan pulang. Berpindah di acara ulang tahunnya Audrey. Di sini dia diberi hadiah pohon dari Ted. Ted. Namun ternyata ciuman itu hanyalah mimpi. Ted yang mau pergi tapi dilarang oleh ibunya. Si nenek yang tahu kalau Ted akan menemui Wansler lagi, dia pun mengizinkannya untuk pergi. Tapi di perjalanan ia dihadang oleh bodyguardnya O'Hare. Ia juga udah tahu kalau dia lagi mencari-cari pohon yang asli. O'Hare melarang Ted untuk mencari pohon asli, karena pohon asli akan ngasih udara segar secara gratis buat orang-orang. Ya, karena nggak terima, dia menyuruh Ted untuk pergi. Tapi tetap Ted nggak nyerah begitu aja. Dia tetap kembali ke rumah Wansler buat terusin ceritanya yang kemarin. Walau dia udah tahu usaha yang dilakukan Ted hanya membuat perhatiannya Audrey, namun dia tidak mempermasalahkannya. Kalau kata Wansler, emang ya cowok suka tantangan. Cerita pun dilanjutkan. Wansler sedang selesai menjahit penemuannya yang ia ambil dari pohon. Lorax berniat memindahkan tempat tidurnya dengan bantuan binatang hutan, mencuri kasur dan membawanya keluar dari rumah, membuatnya terapung hingga terbawa arus sungai tersebut. Tapi permasalahannya, salah satu binatang malah ketinggalan di ranjang Wansler. Lorax sama binatang lain berusaha menyelamatkannya. Where'd you go? Oh, that's bad. Ditambah sekarang mereka bakal jatuh ke air terjun. Beruntung usaha yang dilakukan Lorax berhasil menyelamatkan Wansler. Oh no! Clear! Lorax pun menjelaskan awalnya ia cuma mau mengerjai Wansler supaya dia pergi dari hutan. Namun dia nggak tahu kenapa kalau bakal berbahaya. Ditambah ia menjelaskan semua hewan di hutan tersebut membutuhkan pohon. Tapi Wansler malah menebangnya. Setelah mendengar pernyataan tersebut, Wansler pun membuat janji untuk tidak menebang pohon lagi. Keesokan paginya Wansler pun terkejut. Karena saat ia bangun, dia melihat semua hewan tidur di dalam rumah. Terlebih lagi, peralatan rumahnya dipakai oleh hewan-hewan. Hari itu ia akan pergi ke kota untuk menjual produk buatannya. Andy for that. Whoop-a-dip-a-poo. But wait. Of course, you probably want to ring it out first. Go ahead. Lorax berkata bahwa tidak akan ada yang mau membelinya. Dia pun menjual di kota. Beberapa hari ia melakukannya, malah hasilnya ia selalu dilempar dan dihina. Seketika dia menyerah dan melemparkan ternet itu ke salah satu seorang gadis wanita cantik. Hey, cool hat. Saat sedang memasak, seketika rumahnya bergoyang.
yang membuat Wansler didatangi banyak orang, juga mencarinya sampai ke dalam hutan. It's a tightrope for. We're in business, baby. Di sini ia pun memberi kabar kepada ibu dan keluarganya yang sudah meremehkannya. Ternyata itulah permulaan dari semua bencana, cerita pun berakhir sampai di situ. Ia pun memberitahu neneknya tentang apa yang sudah ia ceritakan kepadanya. Di sana ia juga bertemu dengan Audrey. Saat sampai rumah, Audrey kaget melihat lukisannya yang dibuat sudah disegel. Juga termasuk pintu keluar dari kota. Tapi Ted tetap masih mempunyai ide dengan melewati rumah-rumah, ia pun keluar dari perbatasan kota. Juga kembali untuk mendengar cerita dari Wansler. Pada hari yang cerah, seluruh kota Wansler datang mendapatkan kabar bahwa ia sudah sukses. Sang ibu yang tadinya tidak pernah yakin kalau anaknya bakal berhasil, sekarang dia malah menjadi penjilat ke anaknya sendiri. Orang tua dan saudaranya pun bekerja sama. Di sisi lain, Lorax memarahi keluarganya Wansler, memintanya untuk pulang. Namun Wansler berhasil membuat Lorax jadi sedih. Namun sayangnya hal itu memakan waktu yang sangat lama. Dan ya emang ibu mengasut untuk langsung menebang pohonnya saja. Karena ia telah dibutakan oleh kesuksesan dan kebanggaannya. Wansler pun mengingkari janjinya melihat pohon yang ditebang. Lorax gak terima, tapi kemudian ia dihadang dan dibuang oleh saudaranya Wansler. So when hey, keep your paws off me. Give me a restart. Sejak saat itu ia tidak mempedulikannya lagi. Ia terus menebang bahkan dengan mesin yang lebih besar. Ya pastinya perusahaan semakin besar. Polusi pun mengudara. Limbah dibuang ke sungai dan ia membuat sebuah kota. This is also great. Look at me petting this puppy. How bad? Lying. See. Lorax tidak berhenti untuk mengingatkannya. Tapi Wansler malah balik marah kepadanya dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Sampai di sana ada pohon yang terakhir. Itulah hal yang membuat kaget karena hutan sudah botak. Dan produksinya pun juga berakhir. Yang mana perusahaan itu bangkrut dan tidak ada lagi yang bisa meneruskan usahanya. Si ibu pun kembali meninggalkan dia dan malah menganggapnya kalau dia mengecewakan sebagai anak yang gagal. Lorax menyuruh semua binatang hutan untuk pergi mencari tempat yang baru. Melvin? Kemudian dengan Lorax yang menarik pantatnya lalu terbang meninggalkan tempat itu mengikuti cahaya. Wansler pun mengakui kalau dialah penyebab hutan gundul. Dan dia selalu menyesali semua perbuatannya. Juga dengan ketamakannya dari dirinya sendiri. Namun ia pun selalu menanyakan apa yang dimaksud dengan Lorax dengan kata unless. Yang artinya kecuali. Dia berpikir mungkin Ted-lah yang dimaksud. Orang yang peduli dengan lingkungannya. Meski alasan Ted caper buat cewek, tapi kan setidaknya dia peduli sama keadaan. The last drop. Wansler menyuruhnya untuk menanam benih itu di tengah kota, supaya semua orang bisa melihatnya. Memang itu adalah benih yang kecil. Yang terpenting bukanlah benda apa itu, tapi akan jadi apa benda itu. Ted pun kembali ke kota. Dimulai dari ia menghancurkan robot mengintai. Lalu ia mengunjungi Audrey. Di rumahnya O'Hare mendatangi Ted. Ia mengetahui kalau Ted-lah yang punya bibit pohon asli. Ia pun memeriksa kamarnya bersama dua bodyguardnya. Beruntungnya mereka tidak menemukan bibit tersebut. Si ibunya yang murka pun mengusir O'Hare karena kelakuannya. Untungnya bibit itu sudah dipegang sama neneknya. Ternyata bibit itu juga udah mulai tumbuh. Audrey juga datang ke rumahnya Ted. Jadi sekarang mereka harus cepat-cepat menanam pohon itu di tengah kota. Giliran si ibu yang akan mengalihkan perhatian dari orang yang memantau mereka di luar.
Sedangkan si Ted, dia Tuti alias tumpuk 3 pergi menuju ke tengah kota. Namun bola udara terus memantau dan mengikuti mereka. O'Hare pun terjun. Untunglah di sana mereka berhasil menaiki lift. Juga membuat tanaman itu terbang. Disusul oleh O'Hare dan Ted. Sampailah benih itu masuk ke dalam galon. Yang dimana dengan kecerobohannya pengawal O'Hare menjatuhkan galon tersebut. What the gods! Sampailah mereka ke tengah kota. Di sini mereka berusaha menggali tanah. Nenek pun menggunakan traktor membuat galian tanah. Ted ingin menanamkan tumbuhan yang asli. Malah O'Hare memprovokasi warga dengan menganggap kalau tumbuhan asli itu cuma bikin kotor dan ngebala. Sampai mereka pun ingin menghentikan Ted. Karena banyak akal, Ted pun menggunakan traktor untuk menabrak dinding pembatas kota dan menunjukkan pemandangan suram ke seluruh warga kota. Setelah melihat pemandangan yang menyeramkan itu, Ted pun mulai melakukan ceramah kalau kita bisa memulai menanam pohon. Warga pun berubah pikiran. Si emang-emang galon ini pun berkata, "Gengs, kayaknya pohonan ini layak dicoba. So, biarin aja tumbuh." My name's Marie, and Di lain sisi, warga pun murka dengan ketamakannya O'Hare. Ia pun diterbangkan. Ted pun mulai menggali, juga mulai menanamnya. Begitu juga dengan Wansler, ia sudah keluar rumah dan mulai menyirami tanaman. Seketika Lorex pun datang dan kembali. Dan film pun tamat cuy. So guys, menurut kalian film The Lorax 2012-nya gimana? Wah, banyak banget ya pesan yang bisa kita ambil dari sini. Film ini tuh kayak mengajarkan kita untuk menjaga lingkungan sekitar. Ya, jangan asal-asal nebang karena dengan itu akan membuat rugi kita juga. Ya kan, sampai udara aja di situ beli. Aduh, amit-amit deh. So guys, jaga lingkungan kita ya, buang sampah pada tempatnya. Sama juga kalau udah gak suka, ya bilang aja. Ya udah Miminzu Channel pamit dulu and sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Keep healthy, Jane.